Om Swastiastu. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga selalu dalam lindungan Tuhan. Kali ini saya ingin membawakan sebuah materi tentang perkembangan agama Hindu di India. Agama Hindu di India bermula dari kedatangan bangsa Arya ke India sejak 1500 sebelum Masehi, melalui celah Khyber di Afghanistan, yang kemudian menetap di Aryawarta, yakni daerah yang berada di lembah sungai Indus, lembah sungai Gangga, dan lembah Yamuna di dataran tinggi Deccan. Pada saat itu, bangsa Arya mampu mengalahkan penduduk asli India atau ras Dravida. Kemudian, kedua bangsa tersebut hidup bersama hingga terjadi percampuran budaya atau alkulturasi, sehingga terbentuklah peradaban Hinduisme. Agama Hindu merupakan agama yang menyembah banyak dewa, di mana setiap dewa melambangkan kekuatan alam. Beberapa dewa yang terkenal adalah Trimurti, Brahma atau dewa pencipta, Wisnu atau dewa pemelihara, Shiva dewa perusak, Pertiwi dewi bumi, Surya dewa matahari, Bayu dewa angin, Baruna dewa laut, dan Agni dewi api. Kitab suci agama Hindu adalah kitab Weda yang terdiri dari 4 bagian, yaitu Rigveda, yang berisi tentang syairan pujian terhadap para dewa. Yang kedua, Samaweda, yang berisi tentang syair dan nyanyian suci dalam upacara. Yang ketiga, Jayurveda, yang berisi tentang doa-doa pengantar sesaji dan upacara. Yang keempat adalah Atharvaveda, yang berisikan tentang mantra untuk menyembuhkan orang sakit, jampi-jampi untuk sihir serta ilmu gaib, mengusir penyakit dan para musuh. Selain kitab Weda, agama Hindu juga memiliki 4 kitab lainnya yang mengandung ajaran-ajaran avatar yang merupakan inkarnasi dewa, yakni kitab Brahmana. Kitab Brahmana yang berisi tentang penafsiran ajaran keagamaan yang terkandung dalam Weda. Yang kedua adalah kitab Upanishad yang berisikan tentang pembahasan terkait Brahmana, kejadian alam semesta, serta Atman atau jiwa, dan cara kembalinya Atman kepada Brahman, Sang Maha Kuasa. Yang ketiga adalah kitab Mahabharata yang ditulis oleh Bhagawan Vyasa yang berisikan tentang peperangan antara keluarga Bharata, yaitu Pandawa dan Kurawa di padang Kurusetra. Yang keempat adalah kitab Bhagavad Gita yang merupakan bagian dari himpunan Mahabharata yang diartikan sebagai nyanyian dewa. Kitab ini berisikan tentang nasihat-nasihat Krishna kepada Arjuna di Kurusetra pada saat perang terjadi, yaitu perang Batara-Yudha. Yang terakhir adalah kitab Ramayana yang ditulis oleh Empu Walmiki yang berisi tentang kisah cinta Rama dan Sinta. Pemahaman tentang Trimurti dipasangkan dengan Trisakti, yakni meliputi yang pertama adalah Saraswati, yang kedua adalah Laksmi, yang ketiga adalah Parwati. Saraswati merupakan permaisuri Brahma yang melambangkan Dewi kebijaksanaan dan pengetahuan. Yang kedua adalah Laksmi, merupakan permaisuri Wisnu yang melambangkan Dewi kecantikan dan kebahagiaan. Yang ketiga adalah Parwati, yang merupakan permaisuri Siwa yang melambangkan Dewi keberanian dan Dewi kegarangan atau Durga. Untuk mencapai nirwana, umat Hindu dapat melakukan 3 amalan. Yang pertama, wajib menjalankan dharma, yaitu dengan memenuhi kewajiban sebagai manusia. Arta, yaitu menjalankan pekerjaan sebagaimana mestinya. Dan karma, yaitu tidak berlebihan dalam merasakan kenikmatan duniawi. Lalu yang kedua, bagi golongan Triwangsa atau Brahmana, Ksatria, dan Waisya,
mereka wajib membaca kitab suci Weda. Lalu yang ketiga, melaksanakan upacara kurban. Di sini ada dua macam, yaitu upacara kurban besar seperti upacara penyambutan musim, penobatan raja, dan lain-lain. Sedangkan kurban kecil misalnya sembahyang sehari-hari, serta upacara kelahiran anak. Selain itu, ajaran agama Hindu juga mengenal dua macam kurban, yakni kurban soma dan kurban asrameda. Kurban soma merupakan upacara kebaktian yang dipandang paling suci di dalam kitab Weda, dengan simbolis sebuah minuman yang dapat memberi sifat kedewaan, sedangkan kurban asrameda merupakan kurban kuda. Lalu yang terakhir ada upacara-upacara kebaktian yang dilakukan oleh pejabat agama. Di antaranya yang pertama, Brahmana atau pendeta yang menjabat sebagai kepala upacara. Lalu yang kedua ada Horti yang melakukan nyanyian keagamaan. Ketiga, Udgarti yang menabuh bunyi-bunyian dengan nada tertentu. Dan yang terakhir, Adiarya yang menyiapkan tempat pemujaan dan tempat kurban serta persiapan lainnya sambil membacakan mantra. Di India terdapat tempat suci antara lain Benares yang merupakan kota dewa dan sungai Gangga. Agama Hindu ini kemudian mengalami kemunduran sekitar abad ke-6 sebelum Masehi. Ini disebabkan karena beberapa faktor, yakni kaum Brahma dianggap monopoli untuk kepentingan pribadi. Lalu lahirnya agama Buddha yang dinilai lebih demokratis. Agama Buddha dinilai lebih terbuka dengan tidak membeda-bedakan manusia atau kasta. Bangsa Arya pada saat itu melakukan pembentukan kasta, yakni penggolongan manusia berdasarkan pangkat. Di antaranya yang pertama, Brahmana, pelambang mulut, yakni golongan pendeta yang dihormati sebagai penasihat raja. Lalu yang kedua ada Ksatria, perlambangan tangan, yakni golongan ningrat atau bangsawan, dan prajurit yang menjalankan pemerintahan. Yang ketiga ada golongan Waisya, perlambangan paha, yakni golongan pengusaha, pedagang, dan petani. Lalu yang terakhir ada Sudra, perlambangan kaki, yakni terdiri atas orang-orang Dravida dalam masyarakat. Sekian video kali ini, terima kasih telah menonton.